Pertanyaan? Slide-nya udah kelihatan ya ini ya? Belum. Sudah, Bu. Ya. Oke, jadi ini konsepnya regresi. Seperti ini ya. Jadi metode kuadrat terkecil sebenarnya garisnya itu yang kuadrat terkecil antara selisihnya ini ya, antara Y sebenarnya dengan Y estimated-nya antara. Jadi sebenarnya kalau kamu mencari nanti hasil dari persamaan persamaan regresi yang kamu dapatkan baik itu melalui Excel atau SPSS, nah nanti yang kamu dapat adalah angka Y5 estimated yang ini, yang garis lurus ini ya. Dan persamaan regresinya linear ya, lurus garisnya. Makanya bahasa Inggrisnya ordinary least square atau metode kuadrat terkecil ya. Jadi metode untuk menentukan persamaan regresi berdasarkan selisih ya antara Y1 dengan Y1 estimated ini ya. Y sebenarnya atau ini Y sebenarnya ya yang tidak ada pangkat dengan Y dugaan atau ramalan itu selisih kuadratnya itu minimal atau paling kecil. Jadi garisnya lurus ini dibentuk dari mana yang paling kecil ya antara selisih-selisih dari semua data yang ada. Semakin banyak datanya ini akan semakin bagus dalam mencari persamaan regresi. Di gambar B-nya juga terlihat ini aktualnya sekian, kalau ditaruh dari lurus aktualnya sekian, estimated-nya berarti Y1 pangkat ini. Nah, nanti selisihnya itu adalah error atau kesalahan pengganggu yang E ya. Jadi sigma dari E pangkat 2 itu ini yang terkecil. Nanti penjumlahan dari selisih dari, nah ini udah tadi sebelumnya nggak ada ini. Jadi yang data 1 ini errornya ini E1, E2, E3, ini E4 sampai E10. Jadi sigma dari E pangkat 2 untuk setiap masing-masing kejadian itu kan sama dengan atau juga selisih dari Y1 dikurang Y estimated. Ini adalah yang dicari yang minimum ya dari keseluruhannya sigmanya. Kemudian nanti baru ada persamaan regresinya di mana Y ya ini Y estimate ya. Ini Y pangkat ada kepalanya ya sama dengan A ditambah BX, atau kalau nggak ada ininya Y sama dengan A ditambah BX ditambah E ya. Kalau koefisiennya positif berarti kurva linearnya regresi ya, kurva linear regresinya sebentuk ini. Kalau negatif berarti kan dia menurun seperti ini. Minus B atau minus positif B ini adalah slope-nya ya, kemiringan atau perubahan rata-rata untuk Y estimate setiap kali perubahan variabel X. X-nya adalah variabel bebas, Y-nya Y estimate adalah dugaan atau ramalan berdasarkan Y terhadap variabel X yang diketahui ya, atau Y topi bahasa. Sebenarnya kalau untuk rumus matematika mencari koefisien A dan B secara manual, nah ini ya. Sekarang udah ada aplikasi Excel, SPSS ya.
Ini contohnya ya, hubungan antara produksi harga minyak, harga CPO dengan produksi. Harganya naik, produksinya nanti akan naik. Dianggapnya seperti itu. Ini datanya, ini data mentah ya. Dan Y estimate-nya ini sudah didapat dari aplikasi ya. Nanti Y estimate-nya itu adalah sekian segini harganya. Dengan mengerjakan persamaan regresi ini ya, masukkan X-nya. Jadi dapat Y estimate-nya segini. Nah, untuk mendapat error-nya, Y-nya ini, data sebenarnya dikurang Y estimate, itu adalah Y. Kalau digambarkan tarik garis lurus antar titik-titiknya, bentuknya seperti ini. Kemudian yang titik adalah, yang titik hitam ini adalah Y estimated-nya untuk masing-masing data. Ya. Dan persamaan regresi linear seperti ini. Ini adalah A, yang ini adalah B. Diri tembak jaga diri. Sama yang tidak pakai kayak gitu. Nah, kalau kita tarik untuk garis persamaan linear regresinya, untuk seperti ini nanti. Ini adalah titik-titik observasinya tadi ya, estimated-nya ini ya. Tadi yang standar error adalah selisih dari nilai pengamatan terhadap garis regresinya atau Y-topi ini ya. Itu rumus standar error manualnya seperti ini. Itu ukuran ketepatan dari pendugaan ya. Jadi regresi juga kita bicara tentang pendugaan, ketepatannya ada seberapa tepat. Berarti standar error ini adalah, atau kesalahan baku pendugaan ya, adalah ukuran yang mengukur ketidakakuratan dari persebaran nilai-nilai pengamatan terhadap garis regresi atau Y-topi. Dilambangkan dengan SYX. Untuk mencari dari Excel kita bisa cari dengan STYX ya. STYX di rumus fungsi, atau langsung sama dengan terus ketik STY. Bisa, tapi bisa juga manual sebenarnya. STYX. Yang mana, tentukan mana Y-nya, mana X-nya ya. Nanti keluar hasilnya. Itu standar error-nya untuk data ini adalah 0,818. Banjir tuh berasa lewat itu. Halo, sudah Minko? Oke. Yang penting lagi dalam memahami konsep analisis regresi adalah asumsi metode kuadrat terkecilnya. Jadi statistik memang harus memenuhi asumsi ya, dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss dengan asumsi tertentu ya untuk metode kuadrat terkecil atau ordinary least square ya. Kalau kurang apa, nanti bisa, karena di sini juga hujan ya, bisa diinfo. Jadi selain tadi dari persamaan, ada koefisien regresi sampel, ada koefisien, ada A yang konstan, kemudian ada B yang slope persamaan regresi untuk menduga interval dan menguji hipotesis koefisien regresi ya. Untuk
untuk populasi. Ada lagi asumsi yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, nilai rata-rata error term atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan dengan rumusnya ini. Jadi error term-nya untuk nilai X itu sama dengan 0. Ini ada nilai tengah terletak pada garis regresi. Dari gambar ini, setiap X, misalnya X1, X2, terdapat beberapa nilai Y. Nah, dari nilai Y tersebut di bawah dan di atas garis regresi, namun nilai rata-rata dari Y berada di tengah, ya, berada di garis regresi. Kurvanya ini kan berbentuk simetris ya, kayak lonceng, maka nilai tengah di bawah garis regresi sama dengan nilai di atas regresi. Ini atas sama bawah yang dari titik atas dan titik bawah lah ya, itu sama ya. Nilai harapan dari EI untuk setiap X dari X1 sampai XI itu sama dengan 0. Kemudian asumsi yang kedua, nilai error dari EI dan EJ ya, atau biasa disebut kovarian, yaitu saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini biasanya dilambangkan dengan kovarians EI, EJ itu sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Ini berkaitan dengan asumsi nomor 1 ya. Pada setiap nilai XI terdapat EI, dan untuk XJ akan ada EJ. Yang dimaksud nilai kovariannya sama dengan 0, nilai EI dari XI tidak ada hubungan dengan EJ dengan ZJ. Jadi yang satu data ini dengan data yang lain tidak ada hubungannya. Kemudian asumsi yang ketiga, varian dari error bersifat konstan ya. Ingat dalam varian kan lambangnya sigma kuadrat ini, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan var EI dibagi EJ sama dengan E dalam kurung EI kurang EJ kecil ini ya. Kemudian pangkat 2 sama dengan sigma kuadrat. Gambar di atas, nilai EI yang dilambangkan dengan tanda titik untuk setiap X, yaitu X1, X2, X3, tersebar secara konstan. Sebesar varian sigma kuadrat. Kemudian nilai E tersebar 1 standar deviasi. Ini masing-masing 1 standar deviasi. Ini kayak kurva normal ya. Di bawah garis regresi dan di atas garis regresi. Ini di bawah, ini di atas. Seluruh distribusi nilai EI untuk X1 dan EJ untuk XZ, di mana I tidak sama dengan Z, terlihat sama. Ini masing-masing kurvanya ini sama ya. Berbentuk simetris dengan ukuran yang sama ya. Hal inilah yang dikenal dengan varian dari error bersifat konstan. Gambar kurvanya ini konstan. Ini standar deviasi 1, ini standar deviasi 1. Oke, yang asumsi keempat, variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error term E. Variabel bebas X ini tidak berkorelasi dengan E. Error term ya, selisih dari Y observasi atau Y aktual dengan Y regresi. Nanti dilambangkan dengan covariance EI, XI sama dengan 0. Pada garis regresi, misalnya
Persamaannya Y sama dengan A ditambah B X1 tambah EI, maka nilai XI dan EI tidak saling mempengaruhi ya. Antara error term, selisih antara ini dengan X itu tidak saling mempengaruhi. Sebab apabila saling mempengaruhi, maka pengaruh masing-masing yaitu X dan E tidak saling dapat dipisahkan ya. Ini nanti file melanggar aturan asumsi ya. Asumsi klasik ini. Ingat bahwa yang mempengaruhi Y selain X adalah pasti E atau error term-nya, faktor di luar X maksudnya ya. Oleh sebab itu varians E dan E tidak boleh saling berkorelasi, jadi harus saling terpisah ya, independen mereka. Oke, ada pertanyaan? Semoga konsepnya agak sebenarnya agak susah dijelaskan ya. Nah, keempat asumsi ini sangat penting dalam analisis regresi ya. Apabila tidak dipenuhi, nah nanti biasanya akan dilakukan perbaikan ya. Jadi persamaan regresi ini berlaku untuk regresi linear dan regresi berganda, ada nilai penduga, kemudian ada koefisien A dan B, mempunyai sifat-sifat pertama tidak bias, kemudian memiliki varians yang minimum, sehingga penduga merupakan penduga yang efisien, yang tidak bias, dan memiliki varians minimum. Kemudian yang ketiga konsisten, apabila ukuran sampel diperbesar tanpa batas, maka nilai dugaan akan mendekati nilai parameter populasi yang sebenarnya. Kemudian keempat intercept, yaitu A memiliki distribusi normal dengan nilai rata-rata harapan E sama dengan A, E dalam kurung A kecil sama dengan A ya, atau varians A sigma A kuadrat, di mana A adalah nilai dugaan sampel, sedangkan A besar adalah nilai populasi yang sebenarnya. Kemudian yang kelima sifatnya slope. Kemiringan kurva yaitu dilihat dari koefisien B memiliki distribusi normal dengan nilai rata-rata harapan, dilambangkan nanti dengan E dalam kurung B kecil sama dengan B besar ya. Dan varians dalam kurung B kecil sama dengan sigma B kecil kuadrat. Di mana B adalah nilai dugaan sampel dan B kecil adalah nilai dugaan sampel dan B besar adalah nilai populasi yang sebenarnya. Ini step kalau pakai SPSS ya. Linear analysis. Ini asumsi yang tadi ya. Linearity, independence of error, normal, dan constant variance. Untuk pendugaan interval nilai koefisien regresi ini tadi analisis varians selisih ya. Ini di tabel output SPSS nanti ini ada.
dalam fitting curve ya, atau fit line to scatter plot ini. Tadi saya sudah bahas ada koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh X terhadap Y ya. Nanti ada standard error of estimate, selisih antara Y pengamatan dengan Y regresi ya. Ini residualnya. Regression sum of square, SSR. Kemudian error sum of square, SSE. Kemudian total sum of square. Y sebenarnya adalah ini ya, Y ini yang Y dari regresi yang pakai topi ini. Sum S square sama dengan regression sum of square ditambah error sum of square. Ini di tabel ANOVA nanti kelihatan. Untuk R kuadratnya ini adalah menunjukkan koefisien of determinasi. Ada juga koefisien korelasi. Ini pakai R kecil ya. Ini di output SPSS ini ada ANOVA. Regression residual total. Oke, mungkin saya lihatkan contoh. Kalau secara manual bisa dibuat seperti ini ya. Ini adalah data dari X-nya kebetulan ada dua nih ya. Ada berarti ini adalah data regresi berganda ya. Agak panjang ya. Contohnya jumlah tenaga kerja semakin meningkat ya. Pendapatan semakin naik harusnya ya. Jadi meningkatkan teman dengan seorang pengusaha menambah tenaga kerja ya. Data analisis ini ke regression ya. Di input Y-nya, inputnya itu adalah ini datanya. Input X, tenaga kerjanya yang mempengaruhi ya pendapatan. Ya, kalau datanya kamu ambil dari titik ini, nggak ada label, nggak usah dicentang ini ya. Confident interval 95%. Output rank-nya bisa taruh di bawah ini.
mau residual, standar residual ini contoh aja. Hasil outputnya ini. Karena ini regresi sederhana, kita pakai R-square ya. Atau ini koefisien determinasi. Jadi ini adalah X, pendapatan adalah Y ya. Jadi dengan menambah jumlah tenaga pendapatan dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja ya, berapa banyak jumlah tenaga kerja itu, ini biasanya kita presentasikan ya, 0,61 atau 61,58%. Ini sum square regression, sum square residual, ini sum square total. Sebenarnya yang penting ini ya, koefisien. Jadi nanti persamaannya estimate ya, estimate saya nggak bisa. Oke, sama dengan masukkan dulu koefisiennya ya, 130,2041, kemudian ditambah, karena ini koefisiennya positif ya, yang ini 6,02911 tambah Hamilton ya. Karena Y-nya ini nggak pakai copy. Inilah yang penting, ini koefisiennya, kemudian p-value-nya dilihat ya. P-value-nya ini kalau signifikan berarti dia di bawah 0,05 ya. Ini kayaknya sudah signifikan ya. 0,03 itu di bawah 0,05 bukan? Ya, masih di bawah ya. Ini juga masih di bawah, jadi signifikan. Ini tes statistiknya, ini tes statistiknya. Di persamaannya ini, korelasinya, berarti kamu cari. Korelasinya lebih Corel. Data 1. Dan data 2. Ini pasti positif, karena koefisiennya juga ini kan positif ya. Koefisien X variabel 1 ini positif. Jadi ini hubungannya positif kuat ya, karena di atas 0,5. Ini, yang warna orange ini adalah yang persamaan regresi ya. Sedangkan yang sebenarnya ini yang biru-biru ini. Ada pertanyaan terkait sini? Ini untuk residualnya. Nama probability plot. Probability outputnya. Nah, ini residual outputnya. Jadi ini predicted-nya Y-nya sekian ya. Residualnya ini, standar residualnya ini. Predicted itu berarti dari Y regresi ya. Sedangkan kan Y sebenarnya itu dari sini. Itu 2140, 214 ya. Kalau Y
Kemudian Y2-nya 130, yang ini 172. Oke, ini sudah selesai ini. Bisa dipahami gampang ya harusnya ya. Dari data ini signifikan ya, berarti sudah oke. Signifikan. Di value-nya itu di bawah 0,05. Kalau uji signifikansi dia sudah oke untuk 95% tingkat intervalnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ujian untuk bagian ini, tapi ini paling sering di ini ya, di kalian temukan nanti dalam penelitian deskripsi pasti ada regresinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau nanya, Bu. Ya. Nanti ujiannya waktunya seminggu kan ya, Bu ya? 3 hari lah ya. Lamaan kalau seminggu. Kenapa? Kalian orang sibuk semua. Gimana? Maksudnya ya 4 hari lah kalau gitu. Pilihan apa? Pilihan Bu, ada berganda. pilihan kemarin itu ya, Bu? Apa? Ada pilihan ganda yang kayak kemarin ya? Nggak banyak sih. Banyak kan esai nih. 4 hari kali ya, atau 5 hari ya. Seminggu, Bu. Kelamaan seminggu. Ya. Terlalu lama kalau seminggu. Itu udah basi. Oke. Jadi 5 hari ya, Bu ya? Ya. Berapa, Bu? 5? Lewatin hari Minggu ya, Bu ya. Baik, Bu ya. Ya, oke. Kita ada yang ini, Bu.